Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta, sejumlah tempat wisata dibuka pada hari ini. Namun pembukaan kawasan Monas hari ini dibatalkan, sementara kawasan olahraga Gelora Bung Karno menerapkan aturan baru bagi pengunjung di area Ring Road mulai hari ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Muhammad Reza dari kawasan Monas dan Lis Pratiwi langsung dari GBK. Saya akan ke rekan Reza terlebih dahulu. Muhammad Reza, apakah alasan dibatalkannya pembukaan kawasan Monas pada hari ini? Marvin, alasan dibatalkannya pembukaan kawasan Monas pada hari ini karena masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tadi juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Muhammad Isa, yang mengatakan bahwa pada hari ini belum dibuka untuk umum karena masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sembari juga menunggu evaluasi dari sejumlah kawasan wisata yang dibuka di DKI Jakarta pada hari ini. Nantinya hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan juga penyesuaian yang ada di kawasan Monas, mengingat bahwa kawasan Monumen Nasional ini berada di pusat kota ataupun di Ring 1 dekat dengan Istana Negara, sehingga ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan, termasuk juga mencegah adanya kerumunan warga yang akan masuk ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Namun juga tadi ditekankan oleh pihak dari unit pengelola kawasan Monas mengatakan bahwa jika nantinya akan dibuka, pada dasarnya UPK Monas ini telah siap untuk membuka kawasan Monas karena sejumlah prosedur ataupun juga protokol kesehatan telah diberlakukan sebelumnya, seperti pada 2 hari yang lalu dan juga kemarin telah dilakukan proses disinfeksi atau penyemprotan cairan disinfektan oleh pemadam kebakaran, dan tadi kami juga melihat sejumlah label-label jaga jarak atau ketentuan protokol lainnya telah dipasang di sepanjang kawasan Monumen Nasional Jakarta. Marvin. Reza, jika nanti akan dibuka, apa aturan baru yang diterapkan untuk pengunjung Monas? Marvin, jika nantinya dibuka, maka ada sejumlah aturan yang akan dilakukan oleh para pengunjung yang ketika akan berkunjung ke kawasan Monas. Yang pertama terkait dengan jam operasional. Untuk jam operasional sendiri, kawasan Monas akan buka mulai pukul 6 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Sementara untuk di kawasan Tugu Monas sendiri akan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Kemudian yang kedua terkait dengan pembatasan jumlah pengunjung. Jika pada hari-hari sebelumnya di luar pandemi COVID-19 ini, pengunjung yang datang di kawasan Monas bisa berkisar antara 10.000 hingga 20.000 orang per harinya. Namun ketika dibuka pada masa transisi, maka pengunjung dibatasi hanya sekitar 5.000 pengunjung saja yang berada di kawasan Monas. Sementara untuk di Tugu Monas sendiri, jika seharinya ada 200 pengunjung per jam, maka ketika nanti akan dibuka di masa PSBB transisi, maka hanya akan ada 50 pengunjung per jamnya yang akan bisa memasuki Tugu Monas, dan juga nantinya akan menaiki lift hanya dibatasi maksimal 3 orang saja. Kemudian untuk ibu hamil, anak-anak dan juga untuk ibu hamil, balita dan juga lansia tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk masuk di kawasan Monumen Nasional. Kemudian yang ketiga terkait dengan alur dan juga pintu masuk yang akan dibuka di kawasan Monas. Ada 3 pintu masuk yang akan dibuka. Yang pertama adalah di kawasan pintu Barat Daya, ini tepatnya yang berada di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau Lenggang Jakarta. Kemudian yang dibuka juga ada di dekat kantor Pertamina, dan juga ada pintu keluar yang dibuka di Jalan Medan Merdeka Utara atau tepatnya berdekatan dengan Istana Negara. Nantinya ketika pengunjung masuk di kawasan Monas ini, maka akan mengikuti alur yang berlawanan dengan arah jarum jam sehingga tidak terjadi kerumunan di sepanjang kawasan Monumen Nasional Jakarta. Demikian, Marvin. Muhammad Reza, terima kasih untuk informasi Anda. Saya akan ke rekan Lis Pratiwi di GBK. Lis, apakah aturan baru untuk mengurangi kepadatan di GBK ini berjalan efektif? Lantas bagaimana pula dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Marvin, salah satu aturan baru yang diterapkan oleh pengelola GBK adalah membatasi jumlah pengunjung yang dapat masuk ke area Ring Road Stadion Utama. Dari pantauan yang kami lakukan bahwa hari ini maksimal pengunjung yang diizinkan masuk adalah 1.000 orang dengan maksimal durasi berolahraga di area Ring Road selama 1 jam. Selanjutnya petugas akan meminta seluruh pengunjung tersebut untuk keluar secara bersamaan untuk dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan selama 30 menit. Usai dilakukan sterilisasi tersebut, barulah pengunjung kloter kedua sebanyak 1.000 orang diizinkan untuk masuk. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan atau menjaga aturan jaga jarak bagi para pengunjung di lokasi ini usai adanya kepadatan pada akhir pekan lalu. Dari pantauan yang kami lakukan, hal ini pun terbukti dapat meningkatkan
aturan jaga jarak antar pengunjung karena jika dilihat maksimal 1.000 orang tersebut memang masih sangat mencukupi dari kapasitas maksimal yang dapat ditampung oleh Ring Road Stadion Utama GBK sebanyak 20.000 orang, sehingga jaga jarak pun masih tercipta antara para pengunjung. Untuk membatasi dan juga meningkatkan aturan tersebut, petugas juga membatasi jalan masuk atau pintu masuk sehingga hanya ada satu pintu yang dibuka, yakni pintu A atau pintu barat. Sementara untuk akses keluar ada 3 pintu, yakni pintu D, E, dan G. Petugas juga terus memberlakukan aturan untuk memperketat dan juga mengurangi potensi penularan virus corona. Di antaranya adalah melarang ibu hamil dan juga anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk ke area Ring Road. Meski demikian, 2 kategori ini masih dapat diizinkan untuk bermain ataupun beraktivitas di area Plaza Stadion GBK. Namun ada sejumlah masyarakat yang juga mengindahkan atau mengabaikan aturan protokol kesehatan seperti jaga jarak meskipun petugas di lokasi sudah sering kali mengingatkan. Selain itu, petugas juga terus mengingatkan agar masyarakat ini menerapkan protokol kesehatan secara mandiri, seperti menggunakan masker dan juga mencuci tangan atau menggunakan cairan sanitasi tangan. Seluruh pengunjung yang akan masuk ke area GBK juga harus dicek suhu tubuhnya dan wajib mencuci tangan pada saat akan masuk ke pintu utama maupun ke pintu Ring Road Stadion Utama GBK. Pengunjung yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat tidak diizinkan untuk masuk. Sementara itu di kawasan ini petugas juga terus meningkatkan kedisiplinan atau ketaatan akan aturan penerapan protokol kesehatan dengan menempatkan sejumlah petugas baik itu di pintu masuk maupun yang berpatroli di sekitar area. Sementara itu hingga kini ada aturan lain seperti penambahan jam operasional menjadi pukul 5 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat sehingga masyarakat yang akan berolahraga di area GBK juga dapat memilih waktu-waktu agar tidak terlalu padat dan tidak berkumpul di satu waktu. Petugas juga hanya membuka 2 pintu utama untuk masuk ke area GBK ini, yakni di pintu 5 yang berada tepat di samping FX Sudirman dan pintu 10 yang berada di seberang TVRI. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Liz Pratiwi dan rekan Muhammad Risha, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.